Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan memaknai kitab Fatwa Tuhimul Mar'ah. Fatwa-fatwa yang penting terhadap wanita muslimah. Ini fatwa yang ke-8 nih. Tentang hukum memakai pakaian pengantin putih itu yang panjang itu. Bagaimana ini kan kontroversi di masyarakat ya. Kita coba lihat pendapat Sayyid Abdillah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu lubsi thawbiz zafafi. Ini adalah hukum memakai baju pengantin. Tafah, baju pengantin. Soal, hal saubuz zafafil abiyati minal mungkarat? Apakah bermula pakaian pengantin yang putih itu bagian dari kemungkaran? Boleh enggak? Kalau kemungkaran kan nggak boleh dipakai. Ini termasuk kemungkaran tidak? Kalian. Al-jawabu, jawab, kataan pasti. Pasti laisa minal mungkarati. Kataan dipastikan laisa tidak ada ia memakai baju pengantin putih itu dari kemungkaran. Bukan kemungkaran. Bal huwa minal mubahati. Bahkan dianya memakai pakaian putih pengantin itu bagian dari yang dibolehkan. Wa minal adatil lati taktabisuha syu'ubu ba'duha min ba'din. Wa minal ada. Bahkan dianya memakai pakaian putih pengantin tadi itu bagian dari kebiasaan. Adat-adat yang taktabisuha. Yang mengambil akannya adat. Ada mengambil, mengadopsi akannya adat oleh bangsa-bangsa. Ba'duha sebahagiannya bangsa min ba'din dari sebahagian. Di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain mungkin saling terpengaruh ya dengan menggunakan baju pengantin dan ya apa-apa. La alaqata lahu bil hirmah. Tidak ada hubungan baginya pakai pakaian pengantin dengan keharaman. Enggak haram sama sekali. Ya, kata beliau kan. La yakulu dzalika illal mazajiyun alladzina yuharrimuna ma halallahu bimazajihim. Tidak mengatakan akan demikian. Tidak mengatakan akan demikian. Tidak mengharamkan akan demikian. Tidak mengatakan akan demikian bahwa pakai baju pengantin itu haram kecuali al-madzajiyun. Madzajiyun ini maknanya orang-orang yang berfatwa sesuai dengan hawa nafsu. Pendapat pribadi lah bahasa kita. Tidak mengatakan akan demikian kecuali al-madzajiyun. Orang-orang yang berperasaan. Ya, mazaj kan perasaan ya. Gimana arti yang pas? Ya, perasaan lah. Pengharaman karena selera pribadi, namanya madzajiyun. Tidak mengatakan akan ini kecuali oleh al-madzajiyun, orang-orang yang memberi fatwa berdasarkan perasaan, bukan dalil. Madzajiyun alladzi orang-orang yuharrimun, yang mereka mengharamkan akan sesuatu yang telah menghalalkan oleh Allah. Bimadzajihim dengan perasaan mereka, wa takhayyulatihim dan dengan khayal-khayal mereka. Artinya mengharamkan pakai baju pengantin, ini ceritanya untuk orang ya. Itu nggak ada dalilnya kalau diharamkan, hanya perasaan. Tidak mengatakan akan demikian keharaman kecuali orang-orang yang madzajiyun, yang berfatwa berdasarkan pendapat pribadi perasaan. Alladzina orang-orang yuharrimun yang mereka mengharamkan sesuatu yang telah menghalalkan oleh Allah. Mereka mengharamkan bimadzajihim dengan perasaan mereka, takhayyulatihim khayal mereka. Faqala labisa rasulu sallallahu alaihi wasallam jubbatan qibtiyatan. Maka sungguh telah memakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan baju jubah Qibtiyah yang dinisbatkan kepada Qibti, baju jubah yang dibuat di Mesir. Mimma dari pakaian dari sesuatu ahdaha yang menghadiahkan akannya jubah ilahi kepadanya Nabi al-Muqawqisu oleh Muqawqis. Raja Mesir pada waktu itu memberikan hadiah kepada Nabi. Nabi pakai. Wallahu a'lam. Nah, ini saya juga kurang paham ya. Kita baca ini. Kenapa fatwa ini muncul dari Sayyid Abdillah? Kenapa? Ini komentar dikit nih. Wahadal fatwa raddun ala fatwan sodarat minasyekhi Abdillah ibni Abdurrahman al-Jabrin. Bermula ini fatwa di atas, itu bantahan terhadap fatwa sodarat. Yang terjadi hanya fatwa dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Jabrin ala su'alit tali, di atas pertanyaan yang berikut. Jadi ini awalnya pertanyaan diajukan kepada
Syekh Jabrin nih di Saudi Arabia, di kerajaan Saudi kan. Ada yang bertanya, bentuk pertanyaan bagaimana? Ma hukmu lubsil mar'ati fi dhafafiha launal abyad? Apa itu hukum memakainya si perempuan dalam pesta perkawinannya? Al-launal abyad akan baju yang berwarna putih. Ilman karena tahu, ini masih kata penanya, karena tahu bi anni sami'tu, karena tahu bahwa sungguh saya itu saya pernah mendengar anna lubsa hadzal fustan, bahwa sungguh menggunakan ini pakaian pengantin tadi, huwa min adatin nasara, itu bagian dari kebiasaan Nasrani fi afrahim dalam pesta mereka. Ini kata yang bertanya ini kan kita sering lihat nih di gereja itu kalau ada acara itu mereka pakai pakaian putih besar-besar kan. Boleh nggak perempuan juga pakai pakaian putih pengantin itu? Itu kan apakah dianggap tasyabuh menyerupai Nasrani? Nah, masih pertanyaan wama hukmu lubsima yusamma bitorhati, dan apa itu hukum memakai sesuatu yang dinamakan akan dianya sesuatu dengan torha. Torha itu semacam selendang besar yang dipakai oleh perempuan, selendang panjang. Nah, boleh nggak memakai itu? Nah, kata penanya kepada Syekh Jabrin. Wama hukmu zaffati lil urusi bainan nisa'i min ghairi rajulain. Dan apa itu hukum az-zaffah? Zaffah ini mengarak. Kalau bahasa kita ngantar pengantin, arak. Mengarak. Apa itu hukum mengarak? Mengantar pengantin, mengantar bagi pengantin, bain dan nisa antara kalangan para wanita min ghairi rajulin, tanpa ada laki-laki kan? Perempuan diarak diantar. Pertanyaan. Al-ijabah, ini jawabannya. Masya Allah, ini aneh betul. Nara annahu la yajudu lil marati lubsul bayat. Ini pendapat Syekh Jabrin nih yang dibantah oleh Said Abdullah tadi. Nara kami melihat bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu la yajuzu. Tidak boleh bagi perempuan oleh lubsul bayat, oleh menggunakan pakaian putih. Maksudnya pakaian putih untuk pengantin tadi. Kenapa? Li'annahu tasyabbuhun birrijal. Karenanya menggunakan pakaian putih tadi itu menyerupai laki-laki katanya. Wakadzalika min adatin nasara fi afrahim, demikian juga itu bagian dari kebiasaan Nasrani dalam pesta-pesta mereka. Jadi nggak boleh. Wa yukrahu libasut torhati, dan dimakruhkan akan memakai torha, memakai selendang panjang itu katanya. Wa yukrahu zaffatu lil urusati, dan dimakruhkan akan mengarak, mengantar bagi pengantin. Fakullu zalika minal bid'il muhdasah. Maka semua itu bagian dari bid'ah-bid'ah yang baru. Ini kata Syekh Jabri. Kata Syekh Abdullah, enggak seperti itu. Wahadhil fatwa, wahadat tabdi'u ghairu muttafaqin alaihima min baini ulama mamlakat. Dan bermula ini fatwa dan ini pembid'ahan itu sendiri yang terjadi dari Syekh Abdullah Ajabrin. Bermula ini fatwa dan ini pembid'ahan itu juga tidak disepakati atas keduanya. Enggak sepakat juga di antara ulama-ulama kerajaan Saudi. Enggak. Balkat khalafa Ibnu Utsaimin, bahkan menyalahi akan ini fatwa oleh Ibnu Utsaimin. Wa qala, berkata ianya Ibnu Utsaimin, bijawazi lubsi saubidz zafafi, dengan boleh memakai pakaian pengantin bihaiatihil mazkurati, dengan bentuknya yang disebut. Jadi menurut Syekh Utsaimin boleh pakai pakaian pengantin yang dijelaskan di atas kan. Nah, jadi fatwa itu, fatwa Syekh Jabri tidak disepakati. Mimma yu'ayyidu fatwa Said. Ya. Bermula ini fatwa tadi dan ini pembid'ahan itu tidak disepakati atas duanya di antara ulama-ulama kerajaan Saudi. Bahkan menyalahi akan ini fatwa oleh Ibnu Utsaimin, dan berkata ia dengan boleh memakai pakaian pengantin dengan bentuknya yang disebutkan. Ini sebahagian dari yu'ayyidu, yang menguatkan ianya fatwa Said Abdullah Al-Haddad. Jadi kalau kita lihat tadi mereka juga enggak sepakat, nah, berarti menguatkan pendapat Syekh Abdullah Al-Haddad bahwa boleh pakai baju pengantin ya. Wa yatahaqqaqu ma'nal mazajiyati lati dzakaraha sahibul fatawa, dan nyatalah, yatahaqqaqu pastilah oleh makna mazajiyah. Makna mazajiyah, makna hawa nafsu, memberi fatwa atas keinginan pribadi. Dan nyatalah oleh makna perasaan tadi yang telah menyebutkan akannya. Dan nyatalah oleh makna mazajiyah, makna perasaan. Berfatwa berdasarkan hawa nafsu mazajiyah yang menyebutkan akan ini fatwa yang bercampur perasaan pribadi oleh pemilik fatwa ini.
Untur mauqi ar-rasmi ya, perhatikan olehmu akan mauqi situs resmi li Syekh Ibni Jabri. Rukam nomor fatwanya 898. Jadi ini diambil dari situs beliau ya. Nah, mudah-mudahan begitu yang bisa saya pahami ya. Nah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.